Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Niamul Fazri, NIM 933102520, Prodi Studi Agama. Kali ini kita akan membahas tentang pijakan Socrates. Poin-poinnya yang pertama yaitu kaum Soviet dan relativisme kebenaran. Yang kedua, biografi Sokratik atau Socrates. Yang ketiga, metode Sokratik. Yang keempat, kebenaran universal. Dan yang kelima, suara ilahi. Oke, yang pertama kita akan membahas tentang kaum sofis dan relativisme kebenaran. Menurut kaum sofis, semua kebenaran itu relatif. Protagoras yang menyatakan ukuran kebenaran itu manusia, karena manusia berbeda-beda. Jadi kebenaran pun berbeda-beda tergantung manusianya. Pendirian ini adalah cikal bakal relativisme, di mana kebenaran dianggap tergantung kepada manusia. Manusialah yang menentukan kebenaran benar dan tidaknya, bahkan ada tidaknya. Doktrin relativisme ini mengajarkan bahwa agama tidak berhak mengklaim kebenaran absolut, namun hanya dipahami sebagai persepsi manusia sendiri yang relatif. Georgias yang memiliki diktum pemikiran skeptisisme, dia mengajarkan bahwa tidak ada sesuatu pun yang benar-benar ada ataupun eksis. Jika ada pun hal itu ada, maka tak dapat diketahui, dan meskipun dapat diketahui, pengetahuan itu tak dapat disampaikan kepada orang lain. Filsafat yang dikembangkan kaum sofis adalah mengajarkan bahwa manusia tidak dapat mengetahui, apalagi menyikap hakikat alam semesta. Bagaimanapun teori-teori yang dapat diajukan, daripada menyibukkan diri dengan perkara-perkara yang mustahil. Seseorang lebih baik memusatkan perhatian kepada permasalahan dirinya. Jadi yang namanya kebenaran itu merupakan kebenaran relatif, tergantung dari mana sudut pandang kita memandang kebenaran tersebut. Oke, yang kedua kita akan membahas tentang biografi Socrates sendiri. Nah, Socrates ini dilahirkan di Athena 1000 sebelum Masehi, 399 sebelum Masehi. Dia bukan keturunan bangsawan atau orang berkedudukan tinggi, melainkan anak dari seorang pemahat bernama Sophorniscus dan ibunya seorang bidan bernama Paenarete. Setelah ayahnya meninggal dunia, Socrates menggantikannya sebagai pemahat. Tetapi akhirnya ia berhenti dari pekerjaan itu dan bekerja dalam lapangan filsafat dan dengan dibelanjai oleh seorang penduduk Athena yang kaya. Satu masa Socrates bertetapan dengan masa kaum sofis. Socrates mempunyai kepribadian yang sabar, rendah hati, yang selalu menyatakan dirinya bodoh. Badannya tidak gagah sebagai biasanya penduduk Athena. Jadi Socrates ini mempraktekkan ketawaduan ya. Lalu kekurangan fisik yang dimiliki Socrates itu tertutupi dengan kelebihan dan kepribadiannya yang sangat budi luhur. Nah, Socrates adalah sosok yang sangat kuat jasmaninya dan tahan menghadapi berbagai cobaan dan rintangan hidup. Ia pernah berkali-kali membangkitkan ataupun membaktikan dirinya untuk Athena, mengabdikan dirinya kepada Athena dalam peperangan, dan pernah pula aktif dalam politik. Tetapi akhirnya ia mengundurkan diri dalam kehidupan politik. Socrates tentu saja mempunyai istri dan 3 orang anak. Istrinya bernama Xanthippe dan anak-anaknya yang bernama Lamprocles dan Sophorniscus dan Menexene. Lalu yang ketiga saya akan membahas tentang metode Socrates ya. Nah, metode Socrates ini adalah salah satu metode yang dapat digunakan dalam perdebatan, terutama untuk menunjukkan kelemahan argumen lawan debat Anda. Nah, tujuan ini adalah metode ini merupakan membuat lawan debat Anda secara tidak langsung membantah pernyataan sendiri.
Metode dialektis ini sering melibatkan diskusi yang bertentangan, cara pandang seseorang diadu dengan yang lain. Seseorang partisipan dapat mengarahkan orang lain untuk menentangnya sehingga akan memperkuat pandangannya sendiri. Nah, prinsip dialektika yang pertama yaitu kenali dirimu. Frasa ini menjadi dasar filosofi Sokrates. Dipercaya bahwa ia adalah dari dia yang diperlakukan untuk memulai semua eksplorasi. Karena pengetahuan tentang dunia tersedia hanya untuk Tuhan dan takdir yang berbeda ditakdirkan untuk seseorang. Dia harus mencari dirinya sendiri dan mempelajari kemampuannya. Filsuf percaya bahwa budaya dan etika seluruh bangsa tergantung pada tingkat pengetahuan diri masing-masing anggota masyarakat. Jadi yang pertama yaitu lebih mengenali dirimu sendiri. Bagaimana caranya untuk mengenali dirimu sendiri? Meningkatkan potensi dirimu sendiri. Itu yang pertama. Oke, yang kedua yaitu saya tahu, saya tidak tahu apa-apa. Nah, prinsip seperti ini adalah dasar membedakan Sokrates di antara para filsuf yang lain, orang bijak yang lainnya. Masing-masing dari mereka mengklaim bahwa ia memiliki tubuh pengetahuan tinggi dan karena itu dapat menyebut dirinya seorang bijak. Nah, Sokrates di sisi lain mengikuti jalur pencarian yang tidak dapat diselesaikan secara a priori. Batas-batas kesadaran individu dapat didorong hingga tak terbatas, sehingga wawasan dan pengetahuan baru menjadi hanya satu langkah di jalan menuju masalah dan pencarian. Nah, metode yang seperti ini adalah metode di mana kita sebenarnya tahu tapi merasa tidak tahu supaya kita lebih tahu. Oke, metode yang selanjutnya itu kebijakan dalam pengetahuan. Kebajikan dalam pengetahuan adalah pengetahuan. Gagasan ini sangat sulit dipahami di kalangan sosial, tetapi Sokrates selalu dapat memperdebatkan prinsip-prinsip filosofinya. Dia berargumen bahwa setiap orang hanya berusaha melakukan apa yang diinginkan hatinya, dan ia hanya menginginkan yang indah dan indah, sehingga pemahaman tentang kebijakan yang merupakan paling indah mengarah pada realisasi konstan dari gagasan ini. Oke, yang selanjutnya itu kebenaran yang universal. Nah, kebenaran dalam KBBI yaitu keadaan yang cocok dengan hal yang sesungguhnya. Sebagaimana para sofis, Sokrates pun memulai filsafatnya dengan bertitik tolak dengan pengalaman sehari-hari dan dari kehidupan yang konkret. Tetapi ada satu perbedaan yang penting antara Sokrates dan kaum sofis, yaitu Sokrates tidak menyetujui relativisme yang dianut oleh kaum sofis. Nah, menurut Sokrates sendiri, ada kebenaran objektif yang tidak tergantung pada satu ataupun pada kita. Akan tetapi, sebaiknya kita tidak memandang keyakinan Sokrates itu dari sudut kebenaran saja. Kebenaran tidak dapat tidak dapat didapatkan begitu saja, melainkan dengan cara perjuangan seperti memperoleh segala barang yang tertinggi nilainya. Sokrates memandang akan adanya kebenaran objektif yang tidak bergantung pada saya ataupun individu ataupun kelompok. Dalam pembentukan ini Sokrates menggunakan beberapa metode. Metode tersebut bersifat praktis dan dijalankan oleh ataupun melalui percakapan-percakapan atau disebut dengan dialog yang kemudian dianalisis. Metode yang dianggap memiliki peranan penting dalam menggali kebenaran objektif. Nah, oke. Kita kembali ke contohnya ya. Nah, contoh ketika ia menemukan makna adil, dia berguru ataupun bertanya pada pedagang, prajurit, dan guru. Dari semua penjelasan yang diberikan oleh lapisan masyarakat, itu dapat ditarik sebuah benang merah yang bersifat universal tentang keadilan. Dan disinilah menurut Sokrates kebenaran universal ditemukan. Menghasilkan jawaban pertama, hipotesis pertama. Jika jawaban pertama menghasilkan konsekuensi yang mustahil, maka hipotesis itu diganti dengan hipotesis yang lain, dan begitulah selanjutnya. Dan diskusi itu biasanya berakhir dengan aporia, kebingungan, dan terkadang juga menghasilkan suatu definisi yang dianggap berguna. Dan menghasilkan suatu definisi berguna, metode ini disebut dialektika ataupun dialog, yang berasal dari bahasa Yunani, yakni
Dialegestai, orang sofis berpendapat bahwa semua pengetahuan adalah relatif. Keadaannya yang benar ialah pengetahuan yang umum ada dan pengetahuan yang khusus ada, dan pengetahuan yang khusus itulah yang relatif. Nah, itu adalah berbagai pandangan antara kaum sofis dan Socrates. Oke, ini mungkin penutup ataupun uh, apa namanya poin yang terakhir, yaitu suara ilahi. Nah, Socrates selalu mengatakan bahwa dia menyimpan suara ilahi dalam dirinya. Dia melakukan protes terhadap hukuman mati yang ditetapkan pada orang-orang yang dianggap bersalah pada tahun 3900 sebelum Masehi. Dia didakwa memperkenalkan dewa-dewa baru dan merusak kaum muda, serta tidak mempercayai dewa-dewa yang telah diterima dalam mitologi Yunani. Socrates kemudian didakwa bersalah oleh 500 orang juri. Socrates menghargai hati nuraninya dan menyatakan bahwa kebenaran lebih tinggi daripada nyawanya sendiri. Socrates tewas setelah dipaksa minum racun semara. Socrates menyatakan bahwa dia dituntut oleh suara batin ilahi dan bahwa hati nurani mengatakan kepadanya pada yang benar. Apa yang benar? Dia mengatakan orang yang telah mengetahui apa yang baik akan berbuat baik. Wawasan yang benar menurutnya akan menuntut pada tindakan yang benar. Orang yang bertindak benar dapat menjadi seseorang yang berbudi luhur. Seorang melakukan kesalahan karena hal tidak diketahuinya. Itulah sebab sangat penting untuk belajar. Sejatinya dalam hati manusia ada suara ilahi yang mengatakan mana yang benar dan mana yang salah. Dengan itu manusia dituntut untuk melakukan yang baik dan menghindari yang salah. Untuk itu kita harus terus-menerus belajar mengenai kedua hal itu dengan mendengarkan suara ilahi. Dan wawasan pengetahuan hal-hal yang benar inilah yang menuntut kita untuk melakukan hal-hal yang benar dan akhirnya membuat kita menjadi bahagia. Tidak mungkin seorang bisa hidup bahagia bila dia melakukan tindakan yang bertentangan dengan nuraninya. Mungkin segitu saja dari saya. Dari apa yang saya paparkan tadi, mungkin ada hikmah, mungkin ada beberapa poin ataupun beberapa hal yang patut kita garis bawahi tentang tindak tanduk dari Socrates sendiri, bahwa apa yang dilakukan oleh Socrates itu kenalilah dirimu sendiri, baru kenali Tuhan, baru kenali suara ilahi tersebut. Mungkin segitu saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Pasti ada kata-kata yang salah, mungkin kalau ada kata yang kurang tepat ataupun penempatan kata yang kurang tepat, mohon ditepatkan. Sekian saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.